4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renuarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah. Bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan,
melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patryge Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patryge, Selasa, 22 April 2025. Patryge meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patryge menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patryge Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patryge, Selasa, 22 April 2025. Patryge meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patryge menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan. Kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo.
Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang,
Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patryge Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patryge, Selasa, 22 April 2025. Patryge meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patryge menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah. Bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, malah hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir,
rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri.
Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kaswai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah,
pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya.
sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah. Bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan,
hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka,
sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo,
mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima.
Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo.
Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan,
Lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patryge Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patryge, Selasa, 22 April 2025. Patryge meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patryge menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan 0PM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi 0PM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan 0PM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrigi, Selasa, 22 April 2025. Patrigi meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun bangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patryge Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patryge, Selasa, 22 April 2025. Patryge meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patryge menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan 0PM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi 0PM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan 0PM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Hey. Mari.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kaswai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patri G. Selasa, 22 April 2025. Patri G meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patri G menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Nintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patryge Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patryge, Selasa, 22 April 2025. Patryge meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
Bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kaswai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan 0 PM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Mari
Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patri G. Selasa, 22 April 2025. Patri G meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patri G menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patryge Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patryge, Selasa, 22 April 2025. Patryge meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
Bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan NoPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten minta OPM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Hey.
Kapolda Papua Irjen Pol Pattrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Pattrige, Selasa, 22 April 2025. Pattrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Pattrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
bisa terjadi peningkatan situasi Kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah. Bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan 0PM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi 0PM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan 0PM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patri G. Selasa, 22 April 2025. Patri G meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patri G menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
Bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan 0 PM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patri G. Selasa, 22 April 2025. Patri G meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patri G menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi,
Bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patri G menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan,
baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM.
Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut.
Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus,
OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam.
Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025.
dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya.
Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya, sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan,
ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan: hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrig Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrig, Selasa, 22 April 2025. Patrig meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtipmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrig menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten minta OPM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap, negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Hey.
Kapolda Papua Irjen Pol Pattrige Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Pattrige, Selasa, 22 April 2025. Pattrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Pattrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan,
Tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional. Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia, sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban kekejaman kelompok separatis bersenjata. Ia menyebut bahwa tindakan OPM yang tak manusiawi dengan membantai belasan orang tak berdosa tidak hanya mengganggu keamanan dan meresahkan, namun juga telah menghambat pembangunan. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menekan rakyat, melainkan menjamin keamanan agar masyarakat bisa hidup dalam ketenangan dan ikut menikmati hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat. Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras tindakan biadab yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo. Aksi tersebut menyebabkan sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka-luka serta hilang. Ia mendorong penguatan peran intelijen TNI dan Polri untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, terutama di wilayah rawan konflik. 4 Kabupaten Mintau PM dibasmi. KKB cuma tebar teror bukan kemerdekaan. Seruan lantang datang dari jantung tanah Papua. Warga dari berbagai kabupaten seperti Yahukimo, Enduga, Intan Jaya, hingga Lani Jaya mulai bersuara keras dan tanpa ragu. Mereka menolak keras kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Kelompok bersenjata ini dinilai tidak lagi membawa harapan kemerdekaan, melainkan derita dan ketakutan. Aksi brutal terbaru OPM mulai dari pembakaran sekolah, pengusiran tenaga kesehatan dan guru, hingga serangan bersenjata terhadap warga dan aparat telah mendorong masyarakat Papua menyatakan satu sikap. Negara harus bertindak tegas. Tokoh masyarakat dari Lani Jaya, Markus Tabuni, menyampaikan kekecewaan mendalam. Dulu, kata Markus, OPM datang dengan wacana perjuangan. Namun kini, mereka datang dengan senjata, api, dan ancaman. Dulu mereka bicara kebebasan. Sekarang, yang mereka bawa hanya senjata dan ketakutan. Sekolah dibakar, guru diusir, rakyat lari ke hutan. Ini bukan perjuangan, ini teror terhadap rakyat sendiri, tegas Markus, Rabu, 23 April 2025. Dampak dari kekerasan OPM dirasakan paling berat oleh warga sipil di kampung-kampung. Anak-anak terpaksa putus sekolah, pelayanan kesehatan lumpuh total, dan warga mengungsi ke hutan demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai. Tokoh perempuan dari Wamena, Maria Heluka, juga angkat suara. Sebagai aktivis perempuan, ia menyaksikan langsung penderitaan warga akibat aksi OPM. Masyarakat Papua kini tidak lagi diam. Para tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan kompak menyuarakan satu tuntutan, hentikan kekerasan OPM, beri perlindungan nyata bagi warga. Mereka berharap negara bisa membedakan antara aspirasi damai dan aksi brutal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Pol Patrigi Rudolf Renwarin mengatakan bahwa zona merah serangan KKB yang sebelumnya berada di Kabupaten Enduga kini bergeser ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal ini tidak terlepas dari serangan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, mulai dari serangan terhadap guru dan nakes di distrik Anggruk hingga 16 jenazah pendulang emas yang dibantai oleh KKB di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Enduga dalam beberapa tahun terakhir,
kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo, ungkap Irjen Pol Patrige, Selasa, 22 April 2025. Patrige meminta Kapolres yang baru agar segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Yahukimo serta berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Ingat, segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi Kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya, katanya. Kapolda Patrige menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua. Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah kejahatan dilakukan oleh anggota OPM KKB Papua Aibon Kogoya. Dan baru-baru ini Aibon Kogoya membuat pengakuan telah menembak seorang prajurit TNI. Berikut sosok anggota kelompok separatis tersebut. Aibon Kogoya berasal dari Intan Jaya yang kemudian kerap beroperasi hingga Kabupaten Puncak. Dari struktur organisasi, Aibon Kogoya bukanlah pimpinan utama karena dia merupakan anggota dari KKB pimpinan Lewis Kogoya. Meski demikian, kelompok Aibon Kogoya tergolong sadis. Korbannya tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi juga kebanyakan masyarakat sipil. Yang menjadi sorotan adalah penyerangan pekerja palaparing yang menewaskan 8 korban pada 2 Maret 2022 silam. Diperkirakan kelompok ini telah melakukan penyerangan hingga mengakibatkan 19 korban, masing-masing 15 orang sipil dan 3 aparat TNI Polri. Pada kasus terbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengakui jika pelaku dalam insiden penembakan terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu. Dengan sosok pelaku yang beraksi di wilayah Titigi, Intan Jaya pada Senin 14 April adalah Aibon Kogoya. Pengakuan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM beberapa waktu lalu. Adapun penyerangan diklaim dipimpin langsung Komandan Batalion Dedula Mayor Aibon Kogoya. Sebab ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas aksi penembakan tersebut. Insiden ini pun disebut sebagai respon terhadap keberadaan dan juga aktivitas militer Indonesia di wilayah Intan Jaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mimpi OPM kandas, Kemenhan tolak permintaan KKB, warga Papua sudah resah, bukan manusiawi. Tindakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin mewujudkan mimpi mereka, sudah tak bisa ditoleransi lagi. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan sudah tak bisa menerima lagi tujuan OPM yang telah menabuh genderang perang sejak puluhan tahun lalu itu. Bahkan, tindakan OPM yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata, KKB, itu malah membuat rakyat Papua sendiri resah. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Infohan, Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang menyebut narasi OPM yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia, tak bisa diterima. Narasi kemerdekaan semu yang selalu OPM gaungkan justru memecah persatuan di Papua. Dikutip dari Pos Kupang, Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan sudah diakui di mata internasional.
Hal itu yang membuat keinginan OPM untuk berpisah dan merdeka dari Indonesia sudah tak bisa diterima lagi. Selain itu, Frege berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB Papua atau OPM. Dia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, tindak tanduk OPM yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan hingga memakan korban jiwa di warga sipil, membuat warga Papua resah. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuai menilai, langkah tegas aparat sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat Papua